Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kita berjumpa dalam acara Kreatif UMJ, kumpulan karya edukatif dan inovatif mahasiswa UMJ. Kita akan menampilkan beberapa karya kreatif dari mahasiswa UMJ, yakni podcast, review, dan berbagai konten menarik lainnya. Sebelum kita tampilkan, mari kita dengarkan dulu pengantar dari dosen pengampu Dr. Makrun Sanjaya M.Sos berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para mahasiswa Gen Z dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian juga memberi kesempatan bagi mereka untuk berkreasi, mengekspresikan talenta-talentanya, maka saya sebagai dosen pengampu ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian memberlakukan sistem ujian akhir semester dengan karya berupa konten audio video dalam bentuk yang pertama adalah konten yang kami beri judul Kuliah 5 menit yang diisi oleh para dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan yang kedua adalah kreatif, yaitu singkatan dari kreatif, yaitu kami akronim dari kumpulan karya inovatif dan edukatif yang dihasilkan oleh para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tentu ini juga dalam pola pembelajaran masa kini, yaitu outcome based education, yaitu pola pembelajaran berbasis luaran. Kali ini karena memang sifatnya adalah audiovisual, maka kami hasilkan dalam bentuk video yang berisi konten audiovisual. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada Gen Z dan para mahasiswa pada umumnya. Kemudian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan dunia penyiaran di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, podcast kan di Indonesia sedang marak nih. Nah, teman-teman UMJ juga banyak loh yang bikin podcast. Penasaran gak sih kayak apa? Yuk kita simak. Halo teman-teman, dengan saya Ahmad Suwaifi dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, dan saya sedang bersama dua rekan saya. Bisa diperkenalkan dulu? Ya, saya Muhammad Ridho dari Prodi Ilmu Komunikasi juga. Kalau saya Muhammad Abizar Ramadan dari Ilmu Komunikasi juga. Dan pada kesempatan kali ini kita mau berbincang-bincang nih soal fenomena podcast yang lagi ramai akhir-akhir ini. Nah, gimana nih menurut kalian tuh fenomena podcast akhir-akhir ini kan memang ya sering banyak diomongin gitu ya. Menurut kalian tuh gimana tuh? Podcast ini salah satu konten yang menarik ya. Kalau menurut saya bagus karena benar-benar di platform kayak YouTube gitu menghadirkan podcast-podcast yang cukup berkualitas isinya gitu loh, dan banyak gitu. Jadi konten yang hiburan kita tuh tidak itu aja gitu loh. Kalau untuk Abizar sendiri gimana nih? Kalau menurut saya podcast tuh kayak menyenangkan aja tuh buat didengar gitu. Menghibur. Terus gampang diakses juga, bisa nonton di mana-mana. Kan kalau sekarang kan podcast tuh lebih ramai di YouTube ya. Iya. Nah, di YouTube tuh kan orang lebih suka nonton YouTube, jadi podcast tuh makin rame aja. Makin ramai gitu ya. Jadi pada suka kan. Podcast tuh nggak cuma konten biasa, dia ada hiburan, ada pendidikan juga. Iya. Ada olahraga lah, macam-macam. Nah, makanya orang lebih suka nonton podcast kalau sekarang ini. Tertarik gak sih buat nonton yang podcast kontroversial gitu kan? Ya terhitung banyak lah, dan penontonnya juga terbilang rame ya di YouTube juga ya. Kira-kira kalian tertarik gak sama podcast-podcast yang kayak gitu? Kan kalau masyarakat kan lebih suka yang kayak gitu ya. Kalau saya sih enggak. Malah jijik sih dengernya. Masa aib keluarga disebar di podcast sih. Orang-orang kan malah ini ya, malah makin suka kalau denger aib gitu, kayak gosip lah. Nah, rata-rata yang kontroversial itu lebih suka yang nonton ibu-ibu. Oh gitu. Iya. Kebanyakan jadi mungkin ya. Di dunia maya ada, di dunia nyata juga ada. Makanya
Kalau menurut saya sih enggak sih kontroversial, enggak Enggak dulu ya? dah. Iya. Karena udah di dunia nyata udah gosip masa Ya dunia udah maya banyak gosip masa lagi, gitu. di dunia maya ada lagi aja. Iya, iya. Oke, kalau dari Rido gimana nih, Rido? Sama ya, kalau saya juga nggak suka apa ya, bener kata Mas Bijar tadi, kalau membawa sesuatu aib gitu kayak udah hal-hal yang pribadi itu bukan sesuatu yang harus dibawa gitu loh untuk sebagai konten gitu. Kurang kurang etis dan tidak menarik aja gitu menurut kalau dari saya gitu. Tapi nih saya mau tanya agak pribadi mungkin ya. Menurut kalian tuh sebagai penonton podcast, sikap yang harus kita berikan tuh kepada gimana ya? Kan ada konten creator podcast yang bikin soal yang gosip-gosip itu tadi. Nah, kalian nih sebagai yang nggak tertarik, nggak nonton juga kan? Tapi kalian nggak tertarik aja yang nonton rame gitu, ngerti gak? Rame kan yang nonton. Iya. Nah, kira-kira menurut kalian sikap yang paling benar tuh untuk ya menghadapi fenomena podcast gosip rame itu tadi tuh gimana tuh? Kalau dari saya sesimpel nggak usah ditonton Nggak gitu. usah ditonton. Ya kalau sayanya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau sekitaran kita itu tidak ikut menonton sesuatu yang tadi tuh yang menyebar-nyebar aib gitu ya, yang kita benci banget. Ya kita sebarkan konten-konten podcast yang kita suka gitu, yang bagus-bagusnya gitu. Biar orang-orang yang dekat kita, minimal orang dekat-dekat kita itu tidak terpengaruh atau tidak menonton gitu loh. Ya kalau itu. Iya, iya. Kalau dari Bizar gimana, Jar? Saya sih cuma satu kata aja sih, kayak bodo amat aja. Bodo amat. Nggak usah ditonton. Nggak terus nonton juga ya? Bahkan kalau perlu di blok Di mungkin. blok aja kalau nggak ya Muncul lagi gitu ya. biar nggak muncul lagi. Bener bisa. Kan kalau apa ya, konten gitu kan pasti banyak yang suka. Pasarnya juga banyak Iya, rame gitu. susah juga buat ngindarin buat orang-orang lain juga. bener sih. Intinya pribadi kita aja udah. Demand-nya ada, pasarnya juga ada gitu. Terus melihat ya tadi kita udah ngomong soal podcast yang kontroversial gitu ya. Harapan kalian tuh di jejaring sosial media nih yang banyak podcast ini gimana tuh? Kayak soal konten podcast tuh harapan kalian tuh ke depannya gimana? Lebih mengundang tamu-tamu yang ini sih, yang kayak terkenal gitu biar bisa nginspirasi orang juga. Gitu aja sih. Iya. Terus kalau dari Rido gimana, Dok? Kalau saya iya betul ngundang orang-orang yang lebih benar lagi gitu. Sama variasi konten podcastnya sih kan kayak tadi kan saya lebih serius gitu kan, lebih ke advertising. Mas Bijar ngomongnya lebih ke komedi gitu kan, masih banyak lagi gitu. Kayak kita bisa nyari yang lebih berpendidikan kayak atau enggak kita bisa ngundang orang-orang yang sudah berprestasi gitu kan. Itu kan kayak masih banyak gitu kontennya gitu. Jangan kita perbanyak lagi konten-konten podcast tuh yang kontroversial kayak gitu-gitu. Nggak usah itulah itu biar mereka aja lah yang kita sebagai mahasiswa janganlah. Betul, tuh guys, jangan ditonton kalau misalkan podcast gosip karena nggak ada untungnya. Yang untung yang bikin konten gitu maksudnya. Oke, kesimpulannya berarti ya tonton yang memang kalian suka kali ya. Iya. Yang gosip-gosip ya, yang suka biarin suka gitu. Yang penting ya kalau bisa, kalau nggak suka ya tinggal dihindarin, nggak usah ditonton gitu ya. Oke, itu dia guys tadi perbincangan kita soal fenomena podcast di akhir hari ini yang sedang ramai gitu. Gitu aja kali ya. Iya. Kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana podcast yang tadi? Seru nggak pembicaraannya? Nah, masih banyak nih podcast yang lain. Yuk kita dengerin. Selamat datang pemirsa pada pembicaraan kali ini bersama dengan saya Ahmad Mujahid dan juga Dera Fatur Rahman di pembicaraan dan pengobrolan ini. Nah, pada kesempatan ini kita mau ngobrol nih. Nah, untuk saudara Dera, kira-kira udah tahu belum kita mau ngomongin apa nih? Dari judulnya juga sudah ini ya, saya sudah meresahkan sekali ya dengan podcast ataupun konten-konten yang melanggar etika ya. Soalnya saya pernah melihat ya di salah satu YouTube yang dulu mungkin sempat viral karena dia mengundang salah satu orang yang berkelainan seks ya gay. Nah, sebenarnya itu sudah mengundang banget ya, mengundang peraturan dari penyiaran itu sendiri. Kenapa? Karena itu mengumbar privasi walaupun menurut dia mungkin tidak, tapi ya namanya juga manusia,
pasti mungkin melihatnya ini, oh jadi begini ya si Ragil ini. Mungkin sekarang videonya sudah di take down atau gimana? Nah, tepat sekali. Nah, oleh karena itu menurut Dera sendiri kan video konten ini kan sudah melanggar beberapa aturan dan undang-undang tentang penyiaran dan penggunaan sosial media ya. Kira-kira untuk Mbak Dera sendiri gimana ya, itu kayak tanggapan tentang pelanggaran ini? Sebenarnya pelanggaran soal-soal seperti etika yang melanggar itu bukan si konten podcast si Deddy Corbuzier dengan Ragil. Sebenarnya konten-konten podcast lain di YouTube tuh banyak banget dan tersembunyi ya. Nah, jadi salah satunya seperti thumbnailnya, judul, nah itu termasuk tuh, apalagi isinya. Walaupun isinya itu dia mendidik, tapi dengan unsur-unsur dibumbui dengan ada narasumber perempuan, dengan pakaian yang sangat minim misalkan. Seperti salah satu contohnya ada salah satu narasumber yang belajar pijit kertek-kertek dengan otodidak. Nah, di salah satu kontennya itu sendiri, saya lupa ya nama podcastnya. Nah, di sini dia mengundang salah satu si pijit kertek-kertek ini yang belajar otodidak. Dan MC-nya itu ada dua, antara laki-laki sama perempuan di situ. Nah, si narasumbernya ini mempraktekkan. Nah, di situ dia mempraktekkan ke sebuah perempuannya ini yang pakaiannya sangat minim dan kelihatanlah bodinya seperti itu, walaupun pakai baju tapi baju minim. Walaupun namanya juga kertek-kertek, dengan contohnya itu si perempuan ini kan pasti dikeretek, rasanya pasti ya tahu sendiri lah ya. Dengan suara ataupun tekstur badan dan pakaian juga sebenarnya sudah melanggar ya. Jadi sebenarnya walaupun podcastnya Deddy Corbuzier dengan Ragil masih banyak lagi sebenarnya. Harusnya ya dari saya sendiri, dari pemerintah maupun YouTube harusnya bisa melihat undang-undang dari penyiaran tersebut atau P3SPS itu sendiri. Seperti itu. Iya, karena juga akhir-akhir ini saya ngeliat tuh podcast itu tuh banyak banget kayak judul gitu yang melenceng dari isinya, dan juga entah thumbnailnya yang sangat tidak pantas untuk dijadikan thumbnail dan apalagi tidak sesuai dengan isinya gitu. Nah, untuk menurut saya pribadi nih, seharusnya ini pihak YouTube atau media sosial sudah bisa menanggapi ini dengan cepat dan memiliki sistem ataupun AI yang bisa mendeteksi pelanggaran ini. Nah, untuk penetapan sistem dan AI yang melanggar ini menurut Pak Dera gimana? Sebenarnya bagus ya ada peraturan seperti itu. Mungkin antara dari pihak YouTube atau pihak sosial media mungkin belum tahu tentang peraturan P3SPS atau penyiaran Undang-Undang 2022 atau 2002 yang sekarang yang 2022 ini atau 2002, mungkin karena dia masih dianggap mungkin hal tabu atau hal hal yang mungkin ini mah nggak usah kali, karena kan untuk melihat audiensnya tuh lebih rame dengan kontennya ini mungkin harus lebih diperketat lagi sebenarnya, karena kita juga sebagai warga Indonesia harus perlu informasi dan pendidikan. Nah, tapi walaupun ada informasi dan pendidikan, jangan ada bumbu-bumbu yang dimana si atau MC atau narasumbernya ini dengan, apalagi wanita narasumbernya, dengan ada suara-suara desah pun sebenarnya itu nggak boleh, karena itu namanya juga laki-laki yang menonton dengan pikirannya juga udah tahu kesana gitu. Iya, dan juga saya sendiri pun juga merasa resah ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang sedang menggunakan gadget untuk belajar hal-hal baru ataupun untuk mengerjakan tugas. Nah, dan juga saya khawatir anak-anak ini menggunakan konten-konten ini mencuci otak para anak-anak ini. Meskipun dari pihak YouTube sendiri sudah membatasi untuk konten untuk anak-anak dan untuk konten untuk dewasa ya. Dan untuk Dera sendiri bagaimana untuk kayak khawatiran sendiri untuk anak-anak yang masih menggunakan internet ataupun HP sosial media gitu? Sebenarnya emang harus tindak lanjutin gitu. Oke. Baiklah mungkin untuk sekian dari pembicaraan kita. Terima kasih telah menonton pembicaraan kita, dan semoga dari pembicaraan kita penonton semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan pelajaran yang bisa diterapkan di kehidupan Anda sehari-hari. Saya Ahmad Mujahid dan Dera Fatur Rahman mengundurkan diri. Terima kasih. Sekian.
Selain podcast tadi, teman-teman UMJ juga ada nih yang bikin review tempat makan. Serasa YouTuber nggak sih? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Jalan Rempoa dan kebetulan sekarang sudah jam 2.30 dan kebetulan saya belum makan siang. Nah, kali ini saya bertemu Warteg Jaya Bahari Rempoa. Penasaran isinya kayak apa? Yuk ikutin saya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam Warteg Jaya Bahari di Rempoa nih. Langsung aja nih kita pesen. Halo Mbak, mau pesen? Biasanya yang spesial apa nih Mbak? Yang biasa dipesan sama orang yang banyak, yang sering habis lah. Ada kentang sama telur dadar. Sama telur dadar, oke boleh kentang. Ini kentang Mustafa ya? Kentang Mustafa, sama telur dadar ini. Sama tempe orek nih. Yang gorengnya apa yang kering apa yang basah? Yang basah. Oke teman-teman, nih saya udah pesen tadi ada telur dadar, terus kentang kering atau biasa orang tahu tuh kentang Mustafa, dan ini ada orek basah, ditambah juga di pinggirnya ada sambal. Langsungnya kita icip ya. Telur dadar dulu nih. Wah lembut, telur dadar enak. Kita campur sambal teman-teman, sama kentang Mustafa nih. Enak-enak. Bumbunya berasa ya, yang tempe ini. Terus juga tadi saya lupa tambahin. Saya tambahin ada sayur sop. Dan sayur sopnya enak banget nih, light. Kuahnya light. Ditambah dengan kentang Mustafa yang garing tuh cocok banget teman-teman. Oke teman-teman, nih saya sudah habis nih makannya. Terus juga tadi pesen es teh manis untuk minumnya. Sekarang kita tanya berapa harganya kira-kira, dan bakalan kita tanya dikit-dikit nih tentang ya kisaran berapa nih harga dari warteg ini. Yuk teman-teman. Oke teman-teman, saya udah sama mbaknya nih. Halo mbak, dengan siapa namanya? Mbak Yunita. Nah kira-kira nih saya mau nanya kisaran berapa sih mbak harga lauknya di? Kalau untuk telur, semua jenis telur itu 5. Kalau untuk sekarang 3.000-an. Untuk satu porsi oke. Nah, untuk warteg ini kira-kira udah berapa lama mbak? sekitar 4 tahun. 4 tahun. Dari 2020-an berarti ya. Paling 20 tahun mbak. Oh, sejak setelah COVID. Sebelum COVID 24 jam. Iya. Oh, mungkin karena ada aturan-aturan yang nggak boleh buka 24 jam. Nah, itu dia tadi teman-teman. Makan siang saya di Warteg Jaya Bahari Rempoa. Cuma ngabisin 18.000. Tadi udah ada lauk telur, kentang, dan tempe orek, serta minuman teh manis. Udah murah, kenyang, dan enak banget makanannya. Overall sih tempat ini juga wartegnya nyaman, bersih, dan makanannya enak. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk makan siang yang murah dan enak, boleh nih kalian cobain di Warteg Jaya Bahari ini. Sekian dari saya, Ahmad Soifi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman
teman-teman. Sekarang kita sudah berada di kafe yang ngumpet nih. Wah, di mana tuh, Kak? Tepatnya ada di dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namanya adalah Blue House. Wih. Ayo kita masuk. Yuk kita masuk yuk. Cafe Blue House menawarkan berbagai macam menu yang affordable, mulai dari kopi spesial hingga hidangan lezat yang siap memanjakan lidah pengunjung. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang dan menyenangkan, serta area yang luas dan nyaman, cocok untuk bersantai atau bekerja. Tak hanya itu, Cafe Blue House juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan Anda. Tersedia toilet yang bersih, musola untuk beribadah, dan bahkan tempat tenis meja untuk Anda yang ingin bermain dan bersantai bersama teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bersama kakak siapa nih? Halo, kenalin nama saya Astrid. Kenalin nama saya Dwi Rahma. Nah, jadi aku pengen nanya-nanya nih Kak tentang. Jadi pertanyaan pertama tuh, apa sih Kak yang membuat Anda suka datang ke Cafe Blue House ini? Kalau dari aku sih buat datang ke Blue House sih pertama tuh vibes-nya enak ya buat dijadiin nongkrong. Terus juga bangunannya tuh kayak enak aja gitu buat jadi tempat nongkrong karena kan langsung ngelihat ke jalanan gitu. Terus yang kedua dekat dari kampus sih. Nah, kalau untuk Kakak Dwi Rahma nih gimana nih? Kalau aku sih karena tempatnya nyaman, enak buat nugas, terus deket juga dari kampus sih sama kayak Astrid gitu. Oh, dekat dari kampus ya. Terus pertanyaan kedua nih, bagaimana sih untuk suasana di Cafe Blue House ini? Kalau menurut aku sih suasana di Cafe Blue House ini nyaman, enak, dan juga kayak adem sih, nggak yang panas-panas banget gitu. Adem ya? Ya. Untuk Kak Dwi Rahma gimana? Ya sama sih kayak adem, nggak gerah, nggak pengap, terus apa ya, tempat duduknya nyaman. Duduknya nyaman? Nah, terus yang terakhir nih, menu favorit di Blue House itu kalian biasanya mesen apa sih? Biasanya sih mesen yang non coffee ya, kayak misalkan matcha atau Java tea gitu-gitu deh. Pokoknya non coffee. Non coffee. Oh, non coffee. Emang anaknya cemen gak suka kopi guys. Nah, kalau untuk Kakak Dwi Rahma gimana? Kalau aku kan karena pertama kali kesini jadi belum tahu menu favoritnya apa, tapi tadi pesan teh Blue House. Oh, pesan teh Blue House. Oke, mungkin itu aja sih Kak pertanyaannya dari kita. Makasih ya Kak atas waktunya. Ya, kasih. Nah, sudah selesai nih perjalanan kita mengelilingi kafe yang terpencil di UMJ. Betul. Nah, bagi kalian nih yang mau nongkrong, mau ngerjain tugas atau mau nunggu mata kuliah selanjutnya, nah bisa banget kalian ke Blue House Cafe ini. Betul. Nah, udah mungkin dari kita itu aja kali ya. Kita pamit undur diri deh sampai sini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa, seru-seru nggak konten karya mahasiswa UMJ yang barusan kita lihat tadi? Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.